Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ngantuk. Ngantuk? Alhamdulillah. Mungkin terkait hari ini kan kemarin kita udah melakukan UTS ya. Gimana kemarin UTS-nya? Lancar? Susah. Bapak bacaannya Susah, iya. Sebenarnya UTS itu untuk mengecek kemampuan kalian berapa hari tahu sih selama pembelajaran yang telah. Tapi beda banget sama pas itu, Pak, pas di kelas. Ya, itu memang dibuat sedemikian sehingga agar mengasah kemampuan kognitif kalian. Ya, silakan langsung dibaca. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin. Duduk siap, berdoa mulai. Baik, terima kasih. Selamat. Mungkin saya akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Masuk semua ya? Oh, masuk. Nah, mungkin saya cek satu-satu aja ya. Yang pertama Mas Raihan hadir. Selanjutnya Mbak Alia Hadir. selanjutnya Mbak Gina hadir. dan Mas Angga hadir. Mungkin masih Lukman masih dalam perjalanan. Nah, pada pembelajaran hari ini karena kemarin kita sudah melaksanakan UTS, maka kita akan berganti materi, dan materi baru pada pembelajaran hari ini adalah transformasi geometri. Nah, di transformasi geometri ini tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu memahami definisi dan jenis-jenis transformasi geometri dengan baik. Yang kedua, siswa mampu memahami konsep pencerminan atau refleksi dengan baik. Dan yang terakhir, siswa mampu menentukan bayangan hasil pencerminan dengan tepat. Nah, ngomong terkait transformasi ini, mungkin apa sih yang ada di benak kalian ketika mendengar kata transformasi? Bumblebee. Transformer. Nah, karena kalian sudah menyebutkan terkait transformasi itu, dan salah satunya adalah transformer. Nah, di transformer ini apa yang kalian lihat atau apa yang kalian perhatikan dari film Transformer tersebut? Autobot. Oke, selanjutnya berubah sama Keren. berubah dari apa tadi? Mobil. Nah, di Transformer tersebut atau di film Transformer tersebut itu merupakan salah satu dari konsep transformasi atau transformasi yang secara umum dapat kita lihat bahwa transformasi itu perubahan rupa, baik sifat, bentuk, fungsi, dan sebagainya. Nah, karena kita sudah mengenal apa itu transformasi secara umum, di dalam matematika ini kita akan belajar terkait transformasi geometri. Nah, di transformasi geometri ini merupakan perubahan posisi atau ukuran pada titik, garis, atau bidang. Nah, di transformasi geometri ini kita akan belajar yang pertama pencerminan atau refleksi, yang kedua translasi atau pergeseran, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang terakhir dilatasi atau perluasan. Nah, karena kalian masih awal setelah mengikuti UTS kemarin, maka kita akan membahas yang pertama dulu terkait pencerminan atau refleksi. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, saat kalian ingin berangkat ke sini, siapa yang tadi sudah bercermin? Saya juga bercermin. Nah, kalau menurut kalian apa sih yang kalian lihat di dalam cermin tersebut? Muka saya. Muka. Oke, selanjutnya. Lagi.
kan ada yang sudah menyebutkan jika dilihat dari cermin itu melihat muka. Terus, nah di pencerminan refleksi ini sebenarnya adalah perpindahan titik koordinat suatu objek ke arah dan jarak tertentu. Namun perpindahannya bersifat seperti cermin yang menghasilkan pantulan atau bayangan. Seperti yang kalian sudah lihat bahwa kalau bercermin itu melihat diri sendiri. Nah selain itu kira-kira apa aja yang sifat dari pencerminan tersebut atau apa yang kalian alami gitu? Sama Pak. Sama apanya? Sama bentuknya. Bentuknya sama, oke. Kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Oke, betul. Ada lagi? Kenapa? Kurang tepat, betul. Gimana? Tadi katanya yang apa? Ya kan, kanan jadi kiri, kiri Kiri jadi kanan. Enggak, kamu kalau sisiran pakai tangan kanan dicermin jadi tangan kiri. Hah? Oh, jadi gini, mungkin maksudnya Mas Rihan itu kalau misal Mas Rihan menyisir pakai tangan kanan, di bayangan kalian itu menyisirnya pakai tangan kiri. Di bayangannya, bukan bukan cermin. bukan ya di bayangan dari cerminnya, bukan. Nah, karena kalian sudah menyebutkan beberapa sifat tersebut di pencerminan atau refleksi dari transformasi geometri yang akan kita pelajari ini, yang pertama sifat-sifatnya adalah jarak titik atau objek dan bayangan ke cermin itu selalu sama. Misal kalian menaruh tangan kalian di dekat cermin, semakin kalian mendekat maka jarak antara bayangan dengan cermin juga sama, akan semakin dekat. Gitu. Yang kedua, jika dibuat garis lurus antara titik atau objek dengan bidang pantul, itu harus membentuk garis yang saling tegak lurus. Ya seperti yang tadi, misal kalian melakukan seperti ini, maka bayangannya akan juga tegak lurus dengan bidang pantulnya. Yang ketiga itu bentuknya tetap seperti yang tadi, nggak mungkin dong ketika kalian berpakaian seragam sekolah di bayangan kalian berkostum badut gitu kan. Terus yang terakhir itu posisinya berlawanan, benar seperti yang katakan Mas Rihan tadi, kalau kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Sama banyak. Kalau ini kan cermin nih, terus kita nyentuh cermin. Kenapa bayangannya itu nggak nyentuh cermin juga sih, kayak ada jedanya gitu loh? Kenapa nggak bisa nembus? Nggak bisa gini. Ada jarak. Oh, ada jarak itu. Kelihatannya tuh kayak nggak bisa nyambung gitu loh. Jadi padahal kita udah mojokin ke cermin udah. Masih ada jarak gitu ya? Iya. Nah sebenarnya itu memang dari dari jenis cerminnya itu. Kan kebanyakan memang ada yang berbeda-beda cerminnya. Ada yang ketika mendekat ini memang mentok sekian dan itu memiliki ketebalan atau ilusi sendiri gitu. Berarti tergantung tebal tipis cerminnya. Bukan tebal tipis cerminnya, tapi sifat atau ilusi dari cermin yang terbentuk itu kan beda-beda, misal dari bahannya atau sebagainya. Nah, di pencerminan atau transformasi geometri yang akan kita pelajari ini, yang pertama kita akan mengenal titik asal dan titik bayangan. Kita akan mendefinisikan bahwa titik asal itu dilambangkan dengan huruf kapital A. Nggak harus A, tapi huruf kapital. Lalu untuk titik bayangan itu ditambahkan dengan aksen atau A aksen. Nah, di sini kita akan berfokus pada koordinat kartesius. Nah, mungkin dari kalian sudah mempelajari kan koordinat kartesius itu ada apa aja kira-kira? Sumbu apa aja? X sama Y. X dan Y. Artinya kuadran 1, 2, 3, betul. Oh ya, 1, 2, 3 dan 4. Nah, di situ ini merupakan hal yang harus kalian ingat saat mempelajari khususnya transformasi geometri. Kan tadi ada 4 itu, pencerminan, pergeseran, perluasan, dan rotasi. Nah, itu akan sangat berguna di kedepannya. Nah, kita akan membahas satu persatu macam-macam refleksi. Yang pertama itu terkait refleksi terhadap sumbu X. Nah, saya memiliki titik A nih. Titik A di 3,2 akan dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X yang mendatar.
Ya betul, horizontal atau bubuk. Nah, karena kita akan mencerminkan terhadap suhu X. Nah, ini misalkan ini cerminnya atau bidang pantulnya. Nah, ingat tadi syarat yang pertama, sifat-sifat yang pertama jaraknya sama. Nah, kita buat dari titik A itu buat garis lurus ke bidang ke sumbu X atau bidang pantulnya. Nah, syarat yang kedua tadi harus tegak lurus. Karena ini sudah membentuk tegak lurus dan jaraknya berapa itu dari A ke sumbu X? Dua satuan. Nah, betul. Nah, maka hasil yang terbentuk atau bayangan yang terbentuk juga akan memiliki jarak yang sama, yaitu 2 satuan. Maka kita dapat memperpanjang garis tadi sebanyak 2 satuan kembali, diperoleh titik akhirnya di sini, menghasilkan A aksennya adalah 3,2. Nah, dari sini kalian bisa lihat bahwa titik awalnya adalah A 3,2 dan titik akhirnya aksen 3,-2. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada titik-titik tersebut? Y-nya berubah dari apa itu? Dari 2 jadi negatif 2. Nah, dari positif dan menjadi negatif. Nah, misalkan A ini digeser ke kiri atau dipindah ke negatif 3,2, maka pencerminannya juga akan menghasilkan berapa? 2 atau negatif 2? 2 karena terhadap sumbu X. Bingung, Pak. Dicerminkan terhadap sumbu X tadi. Oh iya. B3 Ini yang digeser yang mana? Yang ini titik A misalkan A-nya dipindah digeser ke situ. Terus dicerminkan ke sumbu terhadap X. sumbu X ya. Oh, berarti min 3 min 2. Iya. Nah, dari sini kan bisa kalian lihat bahwa nilai yang berubah itu hanya nilai Y. Jadi Oh, pencerminan terhadap sumbu X itu yang berubah Y-nya. ya yang berubah adalah Y. Itu selalu berlawanan tanda. Oh. Untuk nilai X-nya Pak, berarti kalau misalkan A itu 3,-2, berarti nanti bayangannya balikannya negatif pasti jadi 3,2. ya. Oh, berarti itu bisa dibolak-balik gitu ya, Pak? Iya. Yang penting nilai Y-nya yang berubah. Oh. Nah, ini kita contohnya yang terkait pencerminan terhadap sumbu X di titik D 2,1. Ada yang bisa menyebutkan hasil pencerminannya? Saya, Mbak Bila dulu. aku cek. Berarti bayangannya 2,-1. 2,-1. Iya. Oke, kita cek ya. Ini benar. Betul jawabannya Mbak Bila. Selanjutnya kita akan memasuki terkait refleksi terhadap sumbu Y. Nah, di refleksi terhadap sumbu Y ini kita akan memantulkan terhadap sumbu Y. Di titik awalnya A 3,2, maka akan dicerminkan terhadap sumbu Y dengan konsep yang seperti yang tadi, jaraknya selalu sama. Nah, ini juga maka kita dapat meneruskan atau memperpanjangnya sebanyak 3 satuan, menghasilkan negatif 3,2. Nah, di pencerminan terhadap sumbu Y ini yang berubah adalah nilai X-nya. Itu selalu berlawanan Tanda. Selanjutnya kita memasuki ke contoh yang kedua. Di titik N 1,2 itu dicerminkan terhadap sumbu Y, menghasilkan, ada yang mau bantu? Saya Pak. Silakan Mas Fahid. Jadi nanti titiknya menjadi 1,2. Salah. 1,2. Negatif 1,2. Oh, tapi print plan. Ini bagaimana teman-teman yang lain? Negatif 1,2. Negatif 1,2. Ingat ya Mas Fahid, kalau pencerminan terhadap Oh, sumbu depan. Y itu yang berubah adalah X-nya. Contohnya
Nah, karena tadi kan yang pertama sudah saya coba di kuadran kedua tadi. Jadinya kan pencerminan yang terakhir itu yang ketiga terdapat titik pusat 0,0. Titik pusatnya di sini kan 0,0. Sama seperti tadi, jarak dari titik ke bidang pantul itu selalu sama dan tegak lurus. Kita buat garis tegak lurus seperti ini, lalu diperpanjang menghasilkan titik A aksen negatif 3, negatif 2. Seperti ini masih kurang penelitian. Nah, di sini bisa dilihat bahwa yang berubah tanda adalah nilai X. Y-nya aja. Kan itu negatif. Negatif. Negatif 3. Oh, itu tipe ya, Pak. Berarti semuanya. Semuanya. Iya. Nah, dari konsep pencerminan terhadap titik pusat ini yang berubah adalah nilai X dan nilai Y selalu berlawanan tanda dengan titik awal. Contoh yang ketiga ini terkait di titik N negatif 3, negatif 2. Ada yang bisa bantu coba? Ya. Silakan Mbak Dina. Kan itu tadi tinggal diubah tandanya kan Pak. X sama Y. Jadi 3,2. 3,2. Nah, betul jawaban Mbak Dina. Silakan bisa berikan plus pada teman-teman kalian yang sudah menjawab. Pak mau tanya, kenapa kalau bayangan itu hurufnya sama tapi dikasih petik di atas? Emang aksen itu artinya apa? Sebenarnya ini untuk membedakan dan biasanya menggunakan udah aksen. Kecuali kalau misal garis atas gitu nanti beda lagi itu untuk bidang misal aljabar gitu beda lagi nanti. Oh, nggak tahu. Misal ini N di refleksi atau bayangan ini menggunakan petik atas kan. Kalau Ya. misal di garis atas ini nanti beda lagi itu bisa Itu itu SMA ya, biasanya Pak? iya Garis nanti SMA. digunakan di aljabar gitu. Ini bagaimana? Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan KBD dan saya akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Yang pertama ini kelompok 1, baris 1, 2, ini 2, baris yang ini, dan 3 dan 4. Kedua, Pak. Iya, Dua ini bukan belakang. Ya. Enggak usah kelompokan. Iya. Ini sambil bisa dibaca dan didiskusikan. Apa? Mesti dioper-oper ini. Oh, itu baru berangkat ya? Iya, kakak siang, Pak. Terus kemana, Pak? Tapi kan masih ada niat. Nah, mungkin bisa dibaca petunjuk penggunaan dan dikerjakan ya dengan kelompok Pak, ini kalian. nggak mau kelompokan. Kaki terus anggota. Sambil bisa didiskusikan baik-baik ya. Lah 5 nih mana ini Pak enggak? Apa? Lah kok ini kok? Iya enggak sampai 5. Susah. Gimana petunjuknya? Bisa diperpanjang. Panjang berpanjang. Pak, itu banyak banget. Iya, Pak. Nggak sanggup, Pak. PR ya, Pak? PR Pak aja. Yang mungkin nanti ada tambahan. Ya kalau buat PR tapi saya ngerjainnya sama guru les. Saya sama ibu Nah, saya. kan karena itu banyak maka bisa didiskusikan bareng-bareng. Bisa dibagi-bagi. Panjangnya kan. Pak mau tanya. Ini, Pak. Oh, ini mana, Pak? Pak, ini lah belum mudeng. Yang mana? Ini, Pak. Oh, ini apa
apa ini? Itu Ini apa? Kenapa ada dua di sini? nggak ada itu. Ini ada dua. Beda ya sama punya bapak ya? Oh, itu saya salah. Gimana tadi ini buat PR? Nah, itu tidak mempengaruhi. Waktu kalian sudah cukup ya, mungkin bisa dibahas untuk nomor 1 dulu lah ya. Oh, Perwakilan nomor kelompok satu itu. sudah. Pola itu Salah apa satu. pola? Ya, Pak. Oke, baik. Pola Nomor apa? 1, Pak. Ya. Refleksi dari titik A min 2, min 5 itu adalah min 2,5 terhadap ini. Bagaimana ya teman-teman yang lainnya? Sama. Oke. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya akan kita pelajari selanjutnya begitu, dan mungkin bisa kita cukupkan pembelajaran hari ini karena waktu kita sudah mau habis. Mungkin dari kalian ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Salah satu, Saya. ya silakan Mbak Bila. Hari ini kita belajar transformasi. Itu ada refleksi, terus ada lainnya nggak tahu Pak, nggak ingat. Terus refleksi itu tadi ada terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, sama terhadap titik pusat. Kalau terhadap sumbu X berarti yang diubah Y-nya. Jadi kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Terus terhadap sumbu Y berarti X-nya. Terus kalau titik pusat berarti dua-duanya berubah tandanya. Gitu Pak. Betul apa yang dikatakan Mbak Bila. Beri aplaus untuk Mbak Bila. Yeay. Nah, seperti yang sudah dikatakan Mbak Bila tadi, kesimpulan hari ini terkait refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik pusat. Nah, mungkin penutup untuk saya, kalian bisa mempelajari materi terkait pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X untuk PR, dan akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Banyak banget Pak. Cuman 2 aja. Ya. Saya cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian pada pembelajaran hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.